Dan di saat yang sama, gaji guru honorer di Sukabumi hanya Rp10.000 per jam atau Rp120.000 per bulan. Sehingga si gurunya terpaksa jadi pemulung untuk menyambung hidupnya supaya dia tidak mati kelaparan. Pemerintah masih sibuk dengan banyaknya pujian dari bank pemberi pinjaman karena disebut sebagai negara yang sukses kendalikan ekonomi. Sedangkan kenyataan di lapangan itu berbanding terbalik dengan banyaknya orang yang diberhentikan kerjaannya. Dan sejak dulu sampai sekarang, pertanyaan kita itu tetap sama. Kapan ya negeri ini bisa seperti negeri yang itu? Sambil menunjuk beberapa negara tetangga yang sudah bangkit ekonominya, bahkan di antara mereka sudah memamerkan kecanggihan teknologi di negara mereka. Sedangkan kita masih sibuk dengan joget-joget TikTok sampai makan gratis. Bagaimana bisa Indonesia akan menjadi Indonesia emas pada tahun 2045 kalau problem-problem yang ada di Indonesia ini tidak kunjung terselesaikan? Apalagi problem-problem yang besar seperti korupsi. Hal kecil aja negara ini tidak bisa menyelesaikan, seperti pungutan liar atau parkir liar yang jelas-jelas ini merugikan usaha mikro pedagang kecil di tepi jalan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereact satu video yang bertajuk Tolong Indonesia Darurat. Darurat itu artinya emergency. Ini diposting oleh channel yang bernama 2045 TV. Video ini menarasikan, menggambarkan tentang Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Tentang problem-problem yang ada di Indonesia, baik dari segi ekonominya, baik dari jumlah penganggurannya, baik dari susahnya cari pekerjaan dan segala ketimpangan yang ada di dalam Indonesia. Sehingga semua itu mengkhawatirkan Indonesia emas 2045 terancam tidak akan tercapai dan ketinggalan jauh dari negara-negara jiran. Oke, bagaimana ulasannya? Mari kita tonton bersama-sama. 17 Mei 2024 ditemui pada Kamis siang, pemilik usaha seblak Satria Maulana mengaku tidak menyangka pelamar kerja membludak hingga terjadi antrian panjang saat wawancara. 220 pelamar datang dari berbagai kota mulai Ciamis, Tasikmalaya hingga Jakarta. Wow, dari mereka dipilih untuk mengisi 20 slot karyawan baru. Mayoritas pelamar merupakan lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. 220 pelamar yang dibutuhkan cuma 20 orang. Beberapa waktu belakangan ini, ruang media kita, baik itu media mainstream maupun media sosial, dipenuhi berita-berita suram tentang kondisi negeri besar yang berpenduduk terbanyak keempat di dunia yang bernama Indonesia. Mulai dari berita deflasi atau kondisi di mana harga barangnya turun, tetapi masyarakat sudah tidak mampu beli. Pabrik-pabrik manufaktur banyak yang tutup, imbas tidak mampu bersaing dengan barang luar negeri yang jauh lebih murah akibat keran impor yang terlalu mudah dibuka. Dan PHK ada di mana-mana. Sampai Maret 2024 dilaporkan ada hampir 13.000 orang di PHK. Wow, dan lebih dari 40% mereka yang kena PHK itu ada di Jakarta. Wow. Di tahun 2024 ini, Bank Mandiri mencatat para penabung di kelas menengah sekarang sudah pada makan tabungan mereka. Makan tabungan adalah istilah perbankan. Ketika masyarakat kelas menengah itu sudah mulai menggunakan tabungannya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Itu yang kelas menengah loh. Kebayang nggak yang masyarakat kecilnya? Dan ada laporan yang menarik lagi, sekaligus menyeramkan, yang menunjukkan betapa daruratnya situasi negeri kita. Jutaan orang generasi Z atau Gen Z, warga masyarakat yang berusia antara 15 sampai 24 tahun, yang selalu dipuji-puji sebagai generasi emas itu. Menurut catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, itu sedang menganggur. Menurut catatan BPS, ada 9,9 juta orang
generasi Z yang tidak melakukan kegiatan apa-apa. Mereka nggak punya kerjaan, mereka nggak punya skill, dan sibuk melamar kerjaan ke sana kemari dengan pendidikan yang terbatas yang tidak sesuai dengan level pendidikan mereka. Coba, beda sekali dengan apa yang terjadi di Vietnam, negara tetangga kita yang termasuk sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik menurut majalah The Economist, majalah terkenal dari Inggris. Vietnam sekarang menjadi primadona investor asing untuk membuka pabrik besar-besaran di sana. Merek elektronik terkenal, Apple, baru saja investasi sebesar 255 triliun rupiah di Vietnam, menyusul brand-brand terkenal yang sudah investasi duluan di sana. Lapangan kerja sudah pasti bertambah banyak di Vietnam karena kepercayaan asing akan kualitas sumber daya manusia mereka yang unggul akibat dari sistem pendidikan mereka yang terbaik. Antrian para pencari kerja di Indonesia itu terjadi di mana-mana. Di Cikarang misalnya, pabrik sepatu diserbu ratusan para pencari kerja. Sebuah warung seblak saja di Ciamis, Jawa Barat diserbu oleh ratusan pencari pekerjaan, padahal yang dibutuhkan cuma 20 orang saja sebagai pelayan restoran. Kejahatan ekonomi di negeri kita terjadi di mana-mana, mulai begal sampai perampokan. Generasi-generasi tumpul otak yang masih SMP sibuk tawuran bersama geng motor mereka sambil mengacungkan celurit panjang dan dengan bangganya menyebarkan video mereka di media sosial. Generasi yang entah belajar atau enggak di sekolah. Ditanya ibu kota Jawa Timur, jawabannya malah Yogyakarta. Surabaya. Jujur saya takut dengan masa depan bangsa ini. Situasi yang tidak ada bedanya dengan masa Orde Baru dan menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini nggak pernah maju kemana-mana. Pemerintah masih sibuk dengan banyaknya pujian dari bank pemberi pinjaman karena disebut sebagai negara yang sukses kendalikan ekonomi. Sedangkan kenyataan di lapangan itu berbanding terbalik dengan banyaknya orang yang diberhentikan kerjaannya. Dan sejak dulu sampai sekarang, pertanyaan kita itu tetap sama. Kapan ya negeri ini bisa seperti negeri yang itu? Sambil menunjuk beberapa negara tetangga yang sudah bangkit ekonominya. Bahkan di antara mereka sudah memamerkan kecanggihan teknologi di negara mereka. Sedangkan kita masih sibuk dengan joget-joget TikTok sampai makan gratis. Dan di saat yang sama gaji guru honorer di Sukabumi hanya Rp10.000 per jam atau Rp120.000 per bulan, sehingga si gurunya terpaksa jadi pemulung untuk menyambung hidupnya supaya dia tidak mati kelaparan. Berganti-ganti pimpinan, berganti-ganti kebijakan, tetap tidak ada perubahan. Pemimpin yang tadinya jadi harapan ternyata lebih senang memikirkan pujian-pujian daripada kritikan dan masukan. Demokrasi di negara kita dipermainkan sehingga banyak orang berkualitas rendah menjadi kepala daerah. Gak ada tuh yang mikirin rakyat. Para pejabat lebih sering berpikir bagaimana nanti pensiun dengan tabungan yang banyak. Negara ini tidak punya gambar besar dan haluan bagaimana mencapai tujuan sebagai negara dengan ekonomi terbesar se-Asia Tenggara dalam waktu 50 tahun ke depan. Semua model coba-coba, trial and error. Rakyat disuapi dengan uang 50 ribuan dan bantuan sosial supaya lebih memilih calon kepala daerah yang kaya, bukan yang benar-benar memikirkan mereka. Suram kan? Entah dari mana harus memulainya. Saya jadi bertanya-tanya, apakah sistem demokrasi seperti kita ini benar-benar gagal? Apakah kita butuh sistem pemerintahan lain yang membuat masyarakat akhirnya berada di satu tujuan seperti di banyak negara otoriter di Asia Tenggara? Dan presiden baru sudah terpilih. Lagi-lagi kita menggantungkan harapan meski tanpa berharap karena sudah lelahnya kita berharap pada pimpinan yang pergi dan datang. Sebentar lagi pilkada kawan.
Saran saya untuk teman-teman, Pilkada itu jangan pilihan kepala pernah daerah. berharap mendapatkan pemimpin yang benar kalau kalian masih menjual suara demi bansos dan uang. Kalian itu punya senjata untuk melawan, senjata untuk merubah keadaan. Mulailah dari memilih calon pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang kebanyakan pakai lipstik yang tebal. Dan apatis sudah bukan lagi pilihan. Carilah pemimpin yang memikirkan bagaimana mereka bekerja untuk rakyatnya. Dari kepala daerah yang kita pilih, kita berharap kelak dia akan menjadi pemimpin nasional dan menyebarkan ilmunya ke masyarakat yang lebih luas. Mungkin butuh 20 tahun lagi supaya kita bisa sama dengan Thailand. Mungkin butuh 50 tahun lagi supaya kita bisa sama dengan Vietnam. Atau mungkin butuh 100 tahun supaya bisa setara dengan Singapura. Tapi kalau kita tidak segera memulai, lalu kapan? Jangan sampai nanti anak cucu kita hidup di dalam kegelapan. Kitalah orang tua yang berdosa karena meninggalkan warisan yang suram. Tetap semangat, sehitam apapun situasinya sekarang. Saya angkat secangkir kopi untuk saya dan kalian. Gaspol. Ya, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi ya. Semuanya sudah tersampaikan oleh si abang tadi tuh. Segala problem yang ada di dalam negeri ini. Ya, mau tidak mau, itulah faktanya. Sedenial apapun orang menolak tentang fakta ini, tidak bisa merubah satu fakta yang sedang terjadi di negara ini. Susahnya mendapatkan pekerjaan, antrian yang panjang bila ada lowongan pekerjaan. Banyaknya pengangguran, apalagi Gen Z yang dibangga-banggakan oleh negara sebagai generasi emas, ternyata mereka malah banyak yang menganggur. Ketertinggalan ekonomi Indonesia dari beberapa negara jiran. Bahkan yang paling mengejutkan adalah bisa tertinggal dari Vietnam. Indonesia gagal mendapatkan kepercayaan dari investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Mereka lebih memilih untuk berinvestasi di negara-negara jiran seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura. Negara-negara itu sudah mendapatkan kepercayaan dari para investor. Yang tentu itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang tentu itu dapat membantu kemajuan ekonomi mereka. Indonesia hanya menjadi penonton dan tim hore. Indonesia hanya menjadi pasar. Indonesia hanya menjadi konsumen, bukan pelaku, bukan produsen. Bagaimana bisa Indonesia akan menjadi Indonesia emas pada tahun 2045 kalau problem-problem yang ada di Indonesia ini tidak kunjung terselesaikan? Apalagi problem-problem yang besar seperti korupsi. Hal kecil aja negara ini tidak bisa menyelesaikan, seperti pungutan liar atau parkir liar yang jelas-jelas ini merugikan usaha mikro, pedagang kecil di tepi jalan. Yang jelas-jelas ini menghambat kemajuan dan kelancaran ekonomi mereka ke depan. Para penjual makanan di tepi jalan, warung di tepi jalan, dia gelisah dengan adanya parkir liar dan pungutan liar dari oknum-oknum yang tidak jelas dari mana datangnya. Parkir liar jelas-jelas ini akan menghambat, akan mengurangi konsumen untuk datang ke warung itu. Kemudian pungutan liar dari orang yang entah dari mana datangnya, berkedok sebagai uang keamanan, dia harus memberikan uang iuran kepada orang-orang itu atas nama keamanan. Iya, pedagang kecil, pedagang mikro di tepi jalan gelisah dengan semua ini. Hal seperti ini pemerintah negara kita tidak bisa menyelesaikan, apalagi hal-hal besar yang terjadi di dalam negara ini. Seperti korupsi, rasuah, suap, jual beli pekerjaan, dan lain-lain. Jangan bermimpi Indonesia akan maju kalau segala problem ini yang menghambat kemajuan negara ini tidak diselesaikan. Jangan berharap Indonesia akan maju kalau SDM-nya tidak ditingkatkan. Jangan berharap Indonesia maju kalau pendidikannya tidak diprioritaskan. Jangan mengharap Indonesia maju kalau segala aspek yang mendukung kemajuan Indonesia itu diabaikan. Seperti pendidikan, kesehatan, tidak diprioritaskan. Semua itu hanya menjadi angan-angan saja. Hanyalah harapan-harapan yang tidak akan ada ujungnya.
kita hanya akan menjadi penonton bagi kemajuan negara-negara jiran seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan negara-negara ASEAN lainnya. Soal rakyat Indonesia, soal pemimpin, Indonesia ini tidak kekurangan orang cerdas. Indonesia ini tidak kekurangan orang pandai. Tetapi masalahnya Indonesia ini kekurangan orang yang berintegritas. Orang-orang yang mempunyai prinsip kuat. Bahkan orang-orang yang berintegritas tidak berguna di negara ini. Hanya orang-orang yang mudah disetirlah, yang tidak punya integritaslah, yang tidak punya prinsiplah, yang mudah menjadi pemimpin di negara ini, di daerah-daerah Indonesia ini. Mereka yang punya integritas kadang-kadang tidak punya tempat, bahkan tidak akan punya tempat. Resah, gelisah, tentu kita harus resah dan gelisah dengan problem-problem yang ada saat ini. Untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto, Presiden selanjutnya, kami menaruh harapan kepada Anda. Rubahlah segala sistem yang ada di negara ini. Tumpaskan koruptor, prioritaskan pendidikan dan kesehatan. Maka akan sangat mungkin Indonesia Emas 2045 akan tercapai. Oke, saya rasa sudah cukup konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.